Kirana, terus Dekai, dan satu lagi siapa yang di bawah terakhir? Kursornya Pak Irfan. Oh iya, Adel. Ayo silakan dibuka kameranya supaya Bu Indah bisa lihat kalian, kalian pun bisa lihat Bu Indah dan Bu Reni di sini. Karena kalau cuma lihat icon aja kan nggak kelihatan kalian sedang apa. Oke, alhamdulillah sudah mulai banyak yang membuka lagi. Mau dimulai aja Bu Reni? Iya, mulai 49 sih. 49. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain tidak apa-apa ya, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Imagnum, ada yang bisa menebak tidak? Kira-kira nih Bu Ina dan Bu Reni duduk di sini akan menjelaskan tentang apa ya? Opening SPC. Opening SPC. Iya, di Randa sudah ada opening SPC. Nah, tapi pertanyaannya sekarang adalah apa itu SPC? Nah, yuk. Pada saat beberapa hari lalu, Simple Project Collaboration. Oke, nih Bu Indah mau cerita. Beberapa hari yang lalu ada yang japri ke Bu Indah. Bu Indah, apa sih SPC itu? Bu Indah tidak jawab, sengaja Bu Indah tidak jawab japriannya, tidak jawab pertanyaannya. Karena pertanyaannya itu akan Bu Indah jelaskan hari ini, akan Bu Reni jelaskan hari ini. Nah, tapi sebelumnya Bu Indah mau tanya dulu nih ke kalian, apa itu SPC? Selain singkatan ya, selain singkatan Simple Project Collaboration, apa sih SPC? Apa yang kalian tahu dengan SPC? Ada yang ingat? Kegiatan ujian. Apa? Atifah ulangi? Kegiatan ujian. Apa? Oh, kegiatan ujian. Bisa jadi kalian pernah tidak melakukan SPC ini? Pernah ya, karena bukan hanya di level 4 ini saja. Kenapa? Wifi aku tadi tiba-tiba mati. Oh iya, tidak apa-apa Mirsa, kita baru mulai kok, jadi tidak usah khawatir ya. Nah, SPC ini tidak hanya baru semester ini saja, tapi kalian sudah melakukan SPC ini dari level-level sebelumnya. Level 3 pun kalian sudah SPC, level 2, level 1 pun sudah ya Bu Ren waktu itu. Nah, di level 4 pun kalian pernah SPC, tapi waktu semester 1. Nah, sekarang semester 2 kalian bertemu lagi dengan SPC. Nah, tadi betul kata Atifah, semacam ujian Bu? Iya betul, semacam ujian, tapi bukan ujian yang harus mengerjakan soal dan kalian langsung jawab. Tidak seperti itu, tapi ada proyeknya dulu. Ya, ada yang ingat tidak semester 1 lalu SPC kalian bentuknya apa? PLT, Pembangkit, Mapet. oh maket, iya betul. Terus apa lagi? Hanya maket kah atau ada yang lainnya? Lupa. Hanya membuat maket saja. Nah betul ya. Semester lalu nih, semester 1 lalu kalian proyeknya adalah membuat maket, lalu kalian presentasi kepada guru-guru yang menyimak kalian. Presentasinya secara online ya waktu itu ya Bu Ren. Kalian presentasi di Jimmy, terus ada guru yang melihat, ada guru yang menilai pada saat kalian presentasi. Kalian tunjukkan juga maket hasil buatan kalian, terus kalian presentasikan juga semua pelajaran yang berhubungan dengan maket kalian. Nah, yang sekarang insya Allah tidak akan jauh berbeda, tapi ada yang berbeda. Ayo gimana coba? Bingung tidak? Tidak jauh berbeda, tapi ada yang berbeda. Ada yang tahu bedanya apa? Ngerti. Coba dikit. Ngerti tidak maksudnya? Tidak jauh berbeda ya, tidak jauh berbeda, tapi ada Jadi perbedaannya. maksudnya berbedanya dikit Bu. Bedanya apa? Gimana? Online. Online? Online tidak ya? Kita jelaskan nanti ya, ini untuk online atau tidaknya. Apa? Gimana Faras? Kan semester kemarin juga kembali Bu. Apa gimana ulangi? Semester kemarin?
online baru. Oh, suara Farasnya agak putus-putus jadi Bu Ina kurang bisa mendengar dengan jelas. Oke ya. Jadi, insya Allah untuk SPC kali ini tidak terlalu berbeda dengan SPC tahun lalu atau semester lalu. Yang berbeda adalah jelas materinya, karena tidak mungkin kalian akan SPC dengan materi yang sama. Misalnya kalian akan membuat maket lagi, terus kalian akan membahas materi yang sama lagi, atau berarti kalian tidak bergerak maju ya. Jadi terus di tempat, nanti materinya tidak ada perubahan. Nah, jelas materinya akan berbeda. Bentuknya pun jelas berbeda, karena kalau sama pasti bosan. Bukan hanya kalian yang bosan, Bu Indah, Bu Reni, guru-guru yang lain yang menilai pun pasti bosan. Ih, kok bentuknya gini lagi, materinya ini lagi. Apa yang berbedanya? Tuh kan Bu Indah jadi belibet di sini ya. Nah, jadi yang berbeda jelas dari materi, terus dari tema, ya, dari cara presentasi pun nanti akan berbeda, ya. Nah, perbedaannya seperti apa? Bu Reni, gimana ya bedanya? Oke, langsung ke slide saja gitu Pak Irfan, supaya tidak terlalu lama. Jadi nanti kalian yang akan jauh lebih banyak bertanya, ya. Nah, inilah judul presentasi atau Simple Project Collaboration di level 4 semester 2 ini. Temanya tentang The Blessing of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba Bu Indah mau tanya dulu nih ke kalian, Bu Indah dan Bu Reni ya, nanti kalian boleh jawab. Apa yang terlintas di pikiran kalian pada saat kalian mendengar kata-kata The Blessing of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Boleh raise hand yang mau berpendapat? Siapa itu? Atifa ya? Betul tidak? Yang raise hand? Ai. Oh, Ai. Ayo coba Ai, gimana Ai? Apa yang Ai terlintas di pikiran Ai ini? Oh, kayaknya The Blessing itu kayak gini deh, Bu. Coba. Gimana Ai? Ai? Gak tahu Bu, bingung Bu. Lah. Udah banyak banget pikirannya. Oh, Masya Allah banyak banget pikirannya. Berarti nanti keren ya, hasil proyeknya pasti akan sangat banyak yang Ait tuliskan di proyeknya nanti. Luar biasa kan, daripada yang bingung tapi kosong di pikirannya apa ya. Kalau Ait udah sangat banyak idenya, nanti tinggal dicurahkan, dikeluarkan di lembar SPC-nya. Oke, siapa lagi yang mau berpendapat? Apa yang kalian pikirkan ketika mendengar kata-kata The Blessing of Rasulullah? Atifa? Cerita Nabi. Cerita Nabi? Hanya itu saja? Tentang keluarganya dah. Oke, Diandra gimana? Namanya Nabi, terus tentang keluarganya. Tentang keluarganya, tentang kisah nabinya juga. Terus apa lagi? Sudah itu saja? Oke, betul ya. Karena kita tadi judulnya ada The Blessing of Rasulullah, tentu saja tugasnya tidak akan jauh-jauh dari kisah Rasulullah, mulai dari kehidupan Rasulullahnya, tentang keluarganya juga. Nah, tapi kan kisahnya banyak ya Bu Ren. Masa kita mau bahas semua dari sebelum kelahiran sampai nabinya meninggal? Tidak seperti itu. Itu akan sangat lama nanti selesainya. Kalian waktunya kapan mengerjakan ya? Nah, kisahnya hanya akan diambil secuplik saja pada saat peristiwa apa ya? Coba kalian terakhir belajar sirah bersama Pak Jumadi sampai materi apa? Kalau gak salah dia belah dada atau bukan? Pembelahan dada, betul. Pembelahan dada itu kira-kira usia berapa? 4, 6, Hah? 4. Oke, nah betul tidak ya Bu Reni? Nah, sebelum Bu Indah berbicara lanjut tentang SPC ini, Bu Reni dulu ya yang akan menjelaskan ya, kira-kira sirah yang akan diambil pada saat SPC ini apa sih? Apakah betul tadi nih yang tentang pembelahan dada atau yang mana kira-kira? Oke, silakan Bu Reni. Terima kasih Bu Indah. Oke, Bu Reni sapa dulu ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imagnum, Soleh dan Soleha semuanya masih dalam suasana Syawal ya. Bu Reni ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Saya lupa. Siyamana wa siyamakum. Kami ya dari guru-guru level 4 mohon maaf lahir batin bila selama pertemuan selama kurang lebih 1 semester ini ada ucapan, ada ekspresi yang kurang berkenan di hati Ananda, insya Allah itu tanpa kesengajaan. Jadi kami mohon maaf lahir dan batin. Oke, Ananda Saleh dan Salehah, Imagnum semua ya, menyambung tadi yang Bu Winda mengenai simple project collaboration. Betul tadi ya, simple project collaboration adalah project yang isinya nantinya mengenai semacam salah satu bentuk di masa online ini ya Bu Winda ya, untuk pengambilan nilai PAT. Jadi betul tadi kalau kata Atifa seperti semacam ujian. Betul, tapi ini lebih rileks ya Bu Winda, lebih enjoy, mudah-mudahan kalian mengerjakannya. Karena betul tadi kata Bu Winda, tidak seperti ujian yang harus baca soal, dipahami, tapi tentu ini juga baca instruksi, dengarkan instruksi, dipahami lalu dikerjakan. Tapi berbeda ya seperti ujian-ujian yang biasanya kalian lakukan. Nah, untuk simple project collaboration kali ini kita akan mengambil tema dengan tema besarnya yaitu The Blessing of Rasulullah, yaitu keberkahan Rasulullah. Nah, kenapa sih Bu ngambil temanya The Blessing of Rasulullah? Nah, semoga keberkahan yang Rasulullah pancarkan atau yang Rasulullah berikan kepada orang-orang sekitar saat Rasulullah masih ada itu akan kita rasakan saat ini, seperti itu ya. Masya Allah, berhenti ini ya, seperti itu. Nah, sebagaimana yang kita ketahui dalam firman Allah ya, dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallahu katsira, yang artinya secara kesimpulannya bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diutus bahwasanya laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah, bahwasanya telah ada pada diri seorang Rasulullah itu adalah uswatun hasanah. Uswatun hasanah itu adalah contoh atau akhlak atau perilaku yang harus kita tiru, seperti itu. Nah, Soleh dan Solehah, Imagnum semua, Rasulullah memberikan keberkahan untuk orang sekitar tidak hanya ketika Rasulullah besar saja, tapi semenjak Rasulullah hadir pun, semenjak Rasulullah semenjak Rasulullah dilahirkan, bahkan menurut riwayat semenjak Rasulullah dikandung itu Rasulullah sudah memberikan keberkahan untuk orang-orang sekitar. Nah, ketika dikandung Ibunda Aminah menurut riwayat tidak merasa keberatan. Mengandung itu kan lumayan ya, 9 bulan. Nah, 9 bulan mengandung itu Ibunda Aminah dalam sebuah hadis meriwayatkan bahwasanya ketika mengandung Rasulullah itu tidak merasa keberatan Bu Winda. Jadi nggak ngidam-ngidam kayak orang sekarang gitu ya. Ringan-ringan saja. Nah, itu kan salah satu keberkahan ya yang Allah berikan kepada Rasulullah dan berdampak kepada orang sekitarnya. Kemudian Saleh dan Salehah semuanya, ketika Rasulullah dilahirkan, sebagaimana kebiasaan orang Arab zaman dahulu Bu Winda, jadi ketika setelah dilahirkan itu bayi-bayi orang Arab itu akan diberikan kepada ibu susuan. Jadi akan mencari ibu susu. Jadi tidak disusui oleh ibu kandungnya sendiri ya. ya. Betul. Kenapa sih kebiasaan orang Arab dahulu seperti itu? Nah, dengan harapan yang pertama nih, biasanya ibu susuan itu berasal dari pedesaan Bu Winda, sehingga diharapkan bayi tersebut terhindar dari polusi. Sementara kan karena udaranya lebih sehat gitu ya, lebih segar. Pedesaan dengan perkotaan kan akan berbeda ya. Kalau pedesaan lebih sejuk, lebih segar, sementara perkotaan sudah banyak polusi seperti itu. Kemudian dari bahasanya juga mungkin ya Bu Ren. Betul, dari bahasanya. Jadi kebetulan di pedesaan itu bahasa Arabnya bahasa Arab yang murni, yang lembut gitu. Sementara kalau di perkotaan seperti yang kita alami sekarang ada bahasa gaul gitu ya. Betul, ada lo gue gitu ya, seperti itu.
Nah, itu alasan kenapa zaman dahulu bayi itu diberikan kepada ibu susu seperti itu, dengan harapannya seperti itu. Kemudian selama pergaulannya diharapkan ketika kecil itu mendapat pergaulan yang kalau di pedesaan kan beda ya pertemanan dengan di perkotaan. Terkadang kalau di perkotaan itu susah sekali untuk berteman karena rata-rata sudah masing-masing ya, sudah individu ya, kan per rumah. Sementara kalau di pedesaan masih bahkan sampai sekarang juga ya, kalau di pedesaan itu bermain pagi-pagi itu kalau hari libur ya, seperti itu. Kemudian kegiatan ke masjid atau madrasahnya juga ngaji gitu ya. Nah, seperti itu ya, sama-sama. Nah, itu salah satu alasan kenapa bayi ketika di Jazirah Arab zaman dahulu itu diberikan kepada ibu susu seperti itu ya. Nah, qadarullah Allah takdirkan saat itu yang menyusui Rasulullah itu ada 3 orang, Bu Winda. 3 orang. Nanti dulu Bu Reni tanya ke anak-anak coba. Ada yang ingatkah namanya siapa saja yang menyusui Nabi Muhammad pada saat kecil? 3 orang tadi kata Bu Reni. Boleh Halimah Al-Sadiah. Oke, siapa tadi? Boleh tekan tombol angkat tangan dulu. Konita. Oh, Konita. Oke, Halimah atau Syadia. Siapa lagi? 3 orang? Siapa itu Pak Irfan? Saya namanya tidak terlihat. Oh, siapa? Aisyah. Siapa Aisyah? Aisyah. Aisyah. Oh, Aisyah paling atas. Coba Ibu. Aisyah siapa? Oh, Atifah. Ada Aisyah. Iya. Aisyah. Coba boleh Aisyah dulu. Tadi Halimah Syadiah. Kemudian siapa? Suwaibah. Terus Aisyah. Aisyah satu lagi. Lupa Ibu. Oke, Kay. Aminah. Jawabannya tadi ada Aminah, Halimatus Syadia dan Suwaibah. Betulkah itu Bu Reni? Ummu Aiman. Ummu Aiman. Siapa tadi yang jawab Ummu Aiman? Siapa? Ummu Aiman. Betul Bu Winda, Masya Allah nih anak-anak masih mengingat ya materi yang sudah diberikan oleh Ustadz Jumadi ya beberapa pekan lalu. Padahal udah libur dulu, udah apa gitu masih ingat, hebat. Betul ya, 3 orang yang Allah takdirkan untuk menyusui Rasulullah itu, yang pertama ada Ummu Aiman, kemudian Syuaibah, dan yang terakhir ada Halimah Asyadiyah seperti itu. Nah, anak-anak soleh dan solehah, Imagnum yang keren. Ketika Rasulullah bayi itu, Rasulullah sebagaimana yang sudah kita ketahui dalam keadaan yatim. Nah, di mana saat itu Bu Winda, jadi ibu susu itu rata-rata mencari bayi yang akan mereka susu itu yang orang tuanya lengkap, Bu Winda. Karena nanti kan mereka butuh bayaran. Betul, mungkin ya kalau yatim itu. Nanti siapa yang mau bayar? Nah, mungkin logikanya seperti itu. Nah, qadarullah saat itu orang-orang yang mencari dari pedesaan, yang mencari bayi untuk disusui itu sudah mendapatkan semua. Tinggallah saat itu adalah Halimah As-Sa'diyah. Karena Halimah As-Sa'diyah qadarullah saat itu susunya juga dalam keadaan kering. Kemudian unta yang dia bawa pun lemah, kering, ya? Betul, lemah, seperti itu, kurus seperti itu ya. Nah, namun tidak ada yang kebetulan ya Bu Winda dalam sudah Allah dunia setting. ini, sudah Allah takdirkan, sudah Allah skenariokan. Saat itu Rasulullah dibawa kepada Halimah As-Sa'diyah. Nah, saat itu kemudian Halimah As-Sa'diyah menerima Rasulullah ya. Saat itu awalnya Halimah As-Sa'diyah menerima Rasulullah itu karena belum tahu kan kalau Rasulullah adalah manusia pilihan saat itu ya. Halimah As-Sa'diyah mengambil Rasulullah itu karena memang sudah tidak ada lagi yang menawarkan bayi betul kepada Halimah As-Sa'diyah. Jadi daripada nggak ada sama sekali, mungkinnya ya udahlah ambil aja seperti itu. Jadi Halimah As-Sa'diyah mengambil Rasulullah. Nah, namun Masya Allah Bu Winda, nah dari sini keberkahan yang Allah berikan kepada Rasulullah dan orang-orang sekitar itu Allah tampakkan kekuasaannya. Jadi ketika Rasulullah sudah diambil oleh Halimah As-Sa'diyah, yang asalnya air susu Halimah As-Sa'diyah kering itu menjadi banyak, menjadi subur, sehingga Rasulullah pun bisa kenyang minum air susu dari Halimah As-Sa'diyah. Dan Halimah pun punya anak kan Bu Reni waktu itu? Nah betul, Halimah pun punya anak. Saat itu biasanya sebelum mereka mengasuh Rasulullah itu
keluarga mereka itu tidak bisa tidur tenang karena satu dalam keadaan kelaparan juga, jadi tidak bisa menyusui anaknya, kemudian juga untanya kurus kering, tidak menghasilkan susu yang banyak seperti itu. Namun Masya Allah, Allah tunjukkan kekuasaannya ketika Rasulullah diasuh oleh Halimah Sa'diyah, air susu Halimah Sa'diyah menjadi subur sehingga Halimah Sa'diyah bisa menyusui Rasulullah dan anak-anaknya. Kemudian tidak berhenti sampai situ Bu Winda, banyak lagi keberkahan lainnya ya. Nah, unta yang asalnya kering, kurus, tidak menghasilkan susu yang bisa diperas banyak, Masya Allah, dengan takdir Allah, unta itu menjadi subur susunya. Jadi gemuk lagi. Betul, gitu ya. sehingga Halimah Sa'diyah, suaminya dan anak-anaknya bisa minum air susu unta. Masya Allah, luar Masya biasa. Allah ya. Ada lagi Bu Winda. Apa lagi Bu Reni? Nah, biasanya orang Arab itu kan selain mengembala unta juga mengembala kambing, Bu Oh Winda. iya betul. Nah, Dan Nabi Muhammad kecil pun menggembala kambing kan Bu Reni? nah kebetulan Halimah Sa'diyah tersebut juga selain mempunyai unta juga mempunyai Punya kambing. kambing. Kambingnya pun sama Bu Winda, Kurus, dalam kurus, keadaan kurus. kurus, kering gitu. Nah, Masya Allah, Allah pun berikan kambingnya, Keberkahan. jadikan betul keberkahan untuk kambingnya, menjadi kambingnya itu subur, Gemuk-gemuk. sehingga betul gemuk-gemuk seperti itu. Nah, padahal saat itu di mana beberapa orang yang mempunyai kambing itu dalam keadaan kambingnya itu lemah seperti itu. Iya, karena saat itu musim paceklik juga ya kalau nggak Betul, salah. seperti itu. Nah, kembali lagi ke awal Bu Winda. Jadi ketika Rasulullah sudah diambil oleh Halimah Sa'diyah, otomatis kan Halimah Sa'diyah akan pulang ke rumahnya Ke kan? Bani Sa'ad. Betul, ke Bani Sa'ad untuk untuk mengasuh Rasulullah dan menyusui. Nah, di perjalanan pulang Bu Winda, karena untanya sudah subur, sudah gemuk, tenaganya sudah kuat. Jadi teman-teman Halimah Sa'diyah yang meninggalkannya itu yang sudah berangkat mendapatkan duluan. bayi terlebih dahulu ternyata dapat disusul seperti itu. Nah, itulah ketika Allah sudah menginginkan, sudah kun Mentakdirkan, iya, payakun betul. ya, maka tidak ada yang bisa menolak seperti itu. Dan itu juga Allah juga tunjukkan bahwasanya manusia, Rasulullah itu betul-betul manusia pilihan Allah, sehingga Allah berikan keberkahan kepada Rasulullah itu untuk orang sekitar itu tidak hanya ketika dewasa saja, tapi semenjak dalam kandungan, kemudian dilahirkan, kemudian disusui pun Rasulullah Keberkahannya memberikan banyak. keberkahan untuk orang-orang sekitarnya. Nah, itu Imagnum keren, saleh dan salehah. Kenapa nih tema Alasannya kita? apa Betul, gitu ya? kali ini mengambil tema besarnya The Blessing of Rasulullah, tapi lebih ke The Blessing of Rasulullah saat di Bani Sa'ad. Betul. Jadi saat usia Rasulullah dari 0 sampai 4 tahun ya Bu Winda, di mana coba nih, Bu Reni mau tanya lagi Bu Boleh, Winda. Bunda, silakan. Barangkali ini sudah Siap-siap. diberikan atau nggak kita ini aja ya. Rasulullah itu disusui oleh Halimah Sa'diyah itu selama berapa tahun? Siapa yang bisa boleh angkat, tekan tombol angkat tangannya. Ara. Ara, berapa tahun Rasulullah disusui oleh Halimah Sa'diyah? Kayaknya usia sampai 2 atau 3 tahun. Sampai 2 atau 3 tahun. Lebih tepatnya sampai 2 tahun ya. Nah, karena kan kenapa nih mungkin anak-anak Imagnum juga sudah pernah dengar ya, kalau untuk guru-guru mungkin sudah tahu juga ya, kenapa kita itu harus memberikan ASI eksklusif selama 2 tahun, karena itu mencontohkan kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah itu disusui oleh Halimah Sa'diyah itu selama 2 tahun. Nah, karena sesuai kesepakatan setelah 2 tahun itu dikembalikan Bu Winda kepada keluarganya, betul, kepada Ibunda Aminah, kepada kakeknya, kepada keluarganya. Nah, namun setelah dikembalikan lagi Rasulullah kepada keluarganya, karena keberkahan itulah yang Allah berikan dan dirasakan oleh Halimah Sa'diyah, kemudian Rasulullah itu diambil lagi, diminta lagi dengan berbagai alasan agar Halimah tetap mengasuh Rasulullah. Padahal kesepakatan awal hanya sampai 2 tahun. Masya Allah, tapi itu ya, karena banyak sekali keberkahan yang diterima oleh keluarga Halimah ini, akhirnya Halimah meminta lagi, sehingga diasuh kembali Bu Winda sampai terjadilah peristiwa pembelahan dada. Nah, yang tadi siapa yang bilang ada pembelahan dada, Bu? Coba. Peristiwa pembelahan dada itu usia Rasulullah ketika usia berapa tahun? 4. 4. Ya, betul ya. Jadi ketika
ketika setelah terjadi peristiwa pembelahan dada di usia 4 tahun, barulah Rasulullah betul-betul dikembalikan kepada keluarganya, yaitu kepada ibundanya saat itu, kemudian kepada kakeknya. Nah, seperti itu Bu Winda. Kenapa sih tema kita mengambil the blessing of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Alhamdulillah, jelas ya Imagnum, berarti yang kita bahas di SPC kita kali ini tidak terlalu panjang, hanya sampai Rasulullah berusia 4 tahun. Jadi hanya pada saat Rasulullah ini berada di kampung Bani Sa'ad ya. Jadi tidak dibahas lagi pada saat bersama pamannya atau misalnya pada saat bersama kakeknya. Itu tidak dibahas dulu di SPC kita kali ini ya. Jadi kalian hanya fokus saja pada peristiwa apa saja yang terjadi pada saat Rasulullah bersama dengan Halimah Asyadiyah di Bani Sa'ad ya. Jelas sampai sini? Jelas. Oke, alhamdulillah. Nah, setelah yang dijelaskan oleh Bu Reni tadi, wah Masya Allah ya, Bu Reni kayaknya sudah cocok menggantikan Pak Jumadi menjadi guru sirah nabawiyah ya. Cocok tidak Magnum? Menurut kalian cocok tidak Bu Reni jadi guru sirah nanti? Cocok ya, jadi bisa nanti sama Pak Jumadi. Oke, kalau Bu Winda belum cocok karena belum banyak materi yang Bu Winda tahu. Nah, di SPC ini tidak hanya sirah saja, karena judulnya juga kan collaboration, berarti kolaborasi ya. Tidak hanya materi sirah saja, tidak hanya materi agama saja, tapi akan dikolaborasikan semua pelajaran yang kalian dapatkan di semester 2 level 4 ini. Tentu hanya diambil satu materi saja, karena kalau kalian harus membahas semuanya, misalnya di matematika ada sangat banyak sekali materi dan kalian harus mengerjakan di SPC ini. Wah, kebayang itu ya, kalian akan aduh Bu Indah pusing, ini gimana, apa yang harus aku kerjakan, banyak sekali gitu ya. Mana dulu gitu. Udah matematika banyak, sains banyak, bahasa juga banyak, sosial apalagi gitu ya. Nah, gimana ini mengerjakannya? Sedangkan nih Bu Indah sampaikan ya, biar kalian siap-siap mengatur waktu dari sekarang. Waktu kalian untuk mengerjakan SPC ini hanya 1 pekan ya. Hanya 1 pekan ya. 1 pekan full ditambah Kamis dan Jumat besok. Jadi Kamis ini sudah mulai tapi belum pengerjaan, kalian baru dapat informasinya dulu seperti apa SPC-nya, kapan dilakukannya, terus nanti presentasinya seperti apa. Hari ini kalian tahu informasinya. Nah, besok kalian akan mulai mengerjakan SPC ya, dan berlanjut sampai nanti tanggal 27 Mei, 28 Mei, Senin, Rabu, karena Selasa kalian libur lagi. Jadi kalian banyak banget libur nih ini ya. Aduh, jangan sampai nanti kebanyakan libur terus kalian lupa lagi mengerjakan tugas apa. Jadi Senin, Rabu, Kamis, Jumat selesai ya. Di Jumat depan kalian harus sudah selesai SPC-nya dan siap-siap di tanggal 7 sampai 10 Juni nanti kalian akan mempresentasikan apa yang sudah kalian kerjakan di SPC selama 1 pekan sebelumnya. Jadi ada presentasinya ya. Bu Oke, Bu Indah ulang ya. Jadi pengerjaan SPC kalian dimulai dari besok sampai Jumat depan. Ya, jadi waktunya hanya 1 pekan. Silakan atur waktu bagaimana caranya supaya dalam waktu 1 pekan ini semua tugas bisa kalian laksanakan dengan baik, selesaikan dengan baik tanpa ada yang kasus seperti SPC semester lalu ya Bu Reni, ada yang belum SKS. Nah, tahu SKS? Kalian sistem kebut semalam nih, jadi mengerjakan dalam 1 malam full seharian sampai tengah malam kalian begadang, besoknya kalian presentasi. Pada saat presentasi akhirnya bingung, tidak tahu apa yang pada saat ditanya, ini kamu mengerjakan tidak? Mengerjakan Bu. Siapa yang mengerjakan? Ayah. Jadi yang dinilai siapa? Kamu atau ayah? Ya, jangan terjadi seperti itu lagi. Ya, karena yang dinilai adalah kalian, bukan ayah atau bunda kalian. Jadi kerjakan sesuai jadwal. Iya, kerjakan sesuai dengan jadwal. Kalau hari Senin jadwalnya mengerjakan yang ini, misalkan bagian yang ini, kerjakan, selesaikan sampai akhir. Jangan ditunda-tunda, jangan ya udah besok aja dilanjutkan, Akhirnya pada saat hari Jumat, ya Allah, yang ini belum, yang itu belum. Wah, itu kalian yang salah nanti ya. Jadi harus selesai. Kalau pada saat guru menjelaskan, oke, sekarang waktunya mengerjakan SPC bagian ini, selesaikan semuanya langsung supaya
tugas kalian besoknya tidak terlalu banyak, Menumpuk, tidak terlalu menumpuk, betul, karena kalau ditunda-tunda, akhirnya nanti pada saat akhir kalian keteteran, waktunya sudah habis, kalian masih banyak yang belum selesai. Oke ya, ini kurang lebih jadwal pengerjaan SPC kita. Ya. Berarti nggak ada ulangan nulis. Nah, oke, nanti tidak ada ulangan lagi. Kan tadi Bu Reni sudah sampaikan nih, SPC ini adalah semacam ujian, tapi dengan bentuk yang berbeda. Jadi kalau kalian ngobrol dengan teman-teman yang sekolah di sekolah lain, misalkan tanya, kalian PAT kapan? Kalian jangan jawab, aku mah nggak ada PAT. Maaf ya, kalian tetap ada PAT, tapi PAT kalian berbeda dengan PAT di sekolah lain. Kalau itu betul. SPC. Nah, kalau di sekolah lain bentuknya soal, terus kalian jawab, udah selesai. Atau misalnya gurunya share link Gform soal, terus tinggal mengerjakan di Gformnya, udah selesai. Nah, kalau kalian PAT-nya adalah SPC ini. Jadi pada saat mengerjakan SPC-nya tidak asal-asalan. Karena apa? Nilai SPC ini adalah untuk melengkapi nilai rapot kalian, ya. Jadi ini untuk nilai rapot kalian. Kalian yang menentukan mau dapat nilai rapot yang bagus atau mau dapat nilai rapot yang kurang bagus. Atau mau naik level atau Nah, wah ini lebih serem ya, Bu Reni. Mau naik level atau mau tetap di level 4 nih? Bu, aku mau di level 4 aja, kan belum ketemu sama guru-guru, belum pernah belajar bersama di kelas. Jadi aku mau di level 4 lagi aja. Ada yang seperti itu? Ada yang harapannya seperti itu? Tahun depan teman-temannya naik ke level 5, aku mau di level 4 lagi aja biar bareng-bareng sama yang lain lagi, sama guru-guru yang ini lagi, kan belum pernah bertemu. Ada seperti itu tidak? Tidak ada. Nggak ada ya, pasti nggak mau ya. Pasti semuanya ingin naik level ke level 5. Nah, syaratnya adalah ini SPC-nya harus dikerjakan dengan serius. Pada saat nanti kalian presentasi pun presentasikan dengan baik ya. Latihan. Betul, latihan dulu, jangan sampai asal-asalan aja, asal dikerjakan, asal selesai. Pada saat dikumpulkan ya sudah, gurunya pun akan asal menilai kalian. Ya. Kalau kalian asal mengerjakan, guru pun akan asal menilai kalian. Ya udah, nilainya suka-suka aja, suka-suka guru-guru. Kalau gurunya suka nilai angka 3, ya udah angka 3 di situ. Kalau sukanya angka 5, ya sudah angka 5 di sana. Padahal targetnya adalah 100. Wah, sangat jauh ya. Jadi, keputusannya ada di kalian nih. Kalian yang menentukan mau dapat nilai yang bagus atau mau dapat nilai asal-asalan. Ya, coba ada yang mau dapat nilai asal-asalan di sini? Enggak. Tidak ya, pasti inginnya dapatnya nilainya bagus, nilainya 100 atau ya minimal 95 misalnya. Minimal loh. Minimal 95 berarti harus gimana caranya ya? Oke? Nah, selanjutnya apa saja yang ada di SPC kalian nanti? Nih, yang pertama, kalian akan menceritakan tentang peristiwa Bani Sa'ad, tentang ini tentangnya banyak sekali ya, tentang peristiwa Bani Sa'ad, tentang adanya keberkahan Rasulullah pada saat kecil di keluarga Halimah. Nah, tapi sebelumnya bentuk SPC kalian seperti tampilan yang ada di Jimit ini. Mau lihat ya? Seperti tampilan di Jimit ini, bentuknya seperti apa kalau kalian lihat? Template. Seperti apa? Template. Website. Nah, ya, ini bentuknya adalah seperti ini. Oke. Nah, ya, bentuknya seperti ini. Judulnya adalah The Blessing of Rasulullah. Kalian nanti akan membuat semacam G-site atau website. Kalau kalian suka lihat hasil-hasil rekaman pembelajaran kita sehari-hari, biasanya guru-guru share link G-site. Nah, guru-guru buat dalam bentuk digital. Kalian tinggal klik dan kalian tinggal baca isinya apa saja. Nah, kalian sekarang membuat seperti itu, tapi tidak secara digital. Jadi kalian buat dulu di manual booknya, jadi di bukunya dulu, ya. Latihan dulu buat di sini. Siapa tahu nanti
di antara kalian ada yang punya link G-Site sendiri nanti atau website sendiri dengan berawal dari membuat manual book G-Site ini. Jadi bentuknya seperti ini. Nanti di halaman-halamannya adalah pelajaran-pelajaran apa saja yang termasuk di dalam SPC kita. Nah, ini yang ditunjukkan oleh Bu Reni. Jadi nanti di dalamnya ada halaman-halaman. Nah, kita akan memberikan halamannya kosong. Kosong ya. Jadi tidak ada tugas yang kalian kerjakan. Semuanya kosong. Lalu apa yang harus dikerjakan? Yang harus dikerjakan nanti ada di lembar terpisah dan bisa kalian baca juga di panduan. Nah, Bu Indah akan tampilkan dulu panduannya nih. Di panduan ini halaman pertama atau bukan halaman pertama ya, tugas pertama kalian tadi akan menceritakan tentang peristiwa Rasulullah pada saat di Bani Sa'ad. Ada peristiwa apa saja? Ada keberkahan apa saja yang didapatkan oleh orang-orang yang ada di sekitar Rasulullah pada saat masih kecil ini, ya. Lalu setelah itu kalian akan menuliskan sosok Rasulullah yang penuh berkah dan menuliskan juga biodata kalian di covernya. Jadi di sini kalian akan menceritakan tentang sosok Rasulullah yang penuh keberkahan seperti apa. Kalian ceritakan semuanya di sini dan jangan lupa tuliskan biodata kalian di bagian bawahnya. Nah, di sini ada lingkaran khusus. Ini silakan kalian tempel foto kalian ya. Jadi bebas mau foto apapun di sini. Bukan foto apapun, foto diri ya, tapi mau sambil bergaya boleh, mau sambil yang serius kayak foto KTP boleh. Kalian tinggal tempel di sini ya. Foto profil kalian. Jadi kalau yang punya IG ada kan foto profil. Nah, boleh ditempel di sini. Semacam itulah bentuknya ya. Semacam itu, semacam IG atau semacam WA. Kalian kan punya foto profil, nah tinggal masukkan ke sini. Di bawahnya juga ada kolom untuk email kalian, ada WhatsApp kalian, ada link YouTube kalau yang punya channel YouTube. Dan ada IG kalian untuk yang punya saja, ya. Ini covernya, silakan nanti kalian ceritakan yang tadi tentang sosok Rasulullah. Jadi pengerjaan SPC-nya bukan dimulai dari bagian dalam, tapi sudah dimulai dari cover, ya. Jelas sampai sini? Jelas. Okay. Jelas. Selanjutnya, setelah menghias cover, wah di sini kalian akan melukis nih. Jadi nanti kalian Aku nggak bisa melukis. Wah gimana tuh Mirza nggak bisa melukis? Belajar ya. Nah nanti insya Allah akan ada tutorial juga dari Pak Umar bagaimana cara melukis. Karena kalian akan melukis tidak menggunakan krayon, tidak menggunakan kertas, tidak menggunakan spidol, tidak menggunakan pensil warna. Lalu menggunakan apa? Kalian akan menggunakan media kuas, cat air, dan kanvas. Nah, kanvasnya berbentuk tas. Jadi nanti kalian akan melukis tas menggunakan cat air dan kuas. Tentu temanya adalah tentang keberkahan Rasulullah. Jadi silakan kalian tuangkan nih. Kalau kata Ai, Bu aku bingung saking banyaknya di kepala aku tentang Rasulullah ini apa. Nah tuangkan ide-ide itu di dalam tas kalian. Betul, digambar. Jadi silakan kalian lukiskan atau gambarkan apa yang ada di kepala kalian tentang Rasulullah ini di dalam tas kalian. Nah ini adalah untuk penilaian art tentunya, jadi harus bagus, harus kalau ininya mah eye catching lah, jadi kalau dipakai tuh ya cantik nantinya, lebih bagus, keren, jadi tidak yang coret-coret gak jelas. Oke, selanjutnya nih kalian akan membuat dan membacakan puisi. Wah ini mah gampang Bu. Ini mah kecil Bu, ini mah gampang sekali, udah pernah, ya kan? Kalian udah pernah kan? Pas kemarin field trip ke Tahura, meskipun Bu Indah tidak lihat langsung, tapi Bu Indah percaya pasti puisi-puisi kalian yang kalian bacakan bersama orang tua itu keren-keren. Nah, sekarang kalian Bu Indah tantang lagi untuk membuat puisi tentang Rasulullah. Ya, membuat lagi puisi tentang Rasulullah, buat sekeren mungkin, seindah mungkin kata-katanya. Ingat puisi itu kata-katanya harus yang indah. Dan siap-siap untuk membacakan puisinya di depan guru-guru nanti.
Ya, jadi tidak hanya menuliskan saja, tapi kalian pun harus membacakan puisinya dengan intonasi yang benar, ekspresi yang sesuai, terus lafalnya juga, jadi harus jelas pengucapannya. Nah, setelah itu kalian pun nanti akan menjelaskan tentang siklus hidup. Ayo loh, ini materi awal, sains materi awal. Terakhir kalian belajar tentang apa sains bersama Pak Irfan? Cahaya ya, betul. Nah, untuk sains ini tidak akan membahas tentang cahaya, karena kalau cahaya, kata Pak Irfan itu anak-anak udah cerdas-cerdas, udah keren-keren, nilainya udah bagus-bagus, tidak usah diulang lagi. Jadi yang diulang adalah tentang siklus nih, tentang siklus hewan. Kalian akan menjelaskan kembali tentang metamorfosis sempurna. Ayo, masih ingat tidak apa itu metamorfosis sempurna? Ada yang masih ingat? Masih. Apa coba? Masih. Yang Apa? Yang kepompong. Masa pertanyaan Bu Indah itu apa yang dimaksud dengan metamorfosis sempurna? Masa jawabannya kupu-kupu? Kupu-kupu mah jenis hewan. metamorfosis Coba. yang Siapa itu yang berbicara? Nah, Siapa? metamorfosis. Nanti dulu, jangan dulu berbicara. Bu Indah belum menunjuk. Tar dulu, siapa? Tar dulu. Bu Indah mau yang belum ya? Akmal. Akmal belum berbicara nih hari ini. Coba Akmal. Akmal. Ya, Akmal udah raise hand tapi tidak berbicara. Akmal. Ya. Nah, Akmal kan sudah raise hand, jadi harus tanggung jawab ya. Apa yang Akmal tahu tentang metamorfosis sempurna? Kayak perubahan bentuk tapi seluruh tubuh. Perubahan bentuk tapi seluruh tubuh. Berubah langsung Bagus sih gitu? tapi seluruh tubuh. Berubah langsung atau gimana, Akmal? Akmal? Ini terjadinya di apa? Di makhluk hidup apa? Kalau di makhluk hidup, kupu-kupu bisa, nyamuk bisa, katak bisa. Terus? Apa lagi ya? Tunggu apa ya? Apa? Oke, nanti baca-baca lagi ya. Pokoknya kisarannya tentang itu. Ya, kalian nanti akan menjelaskan tentang siklus hidup. Tidak hanya metamorfosis sempurna saja, tapi ada yang tidak sempurna dan yang tidak mengalami metamorfosis. Semuanya harus kalian jelaskan di sains ini. Ya, jadi silakan kalau yang lupa-lupa lagi boleh baca kembali modul-modul yang sudah dibagikan sebelumnya. Silakan dibaca lagi dari sana, atau kalian mau cari-cari informasi di buku lain atau di website lain, silakan ya. Silakan kalian cari referensi sebanyak-banyaknya supaya ilmu kalian pun lebih banyak. Jadi nanti pada saat presentasi pun kalian bisa menjelaskan lebih banyak ke guru-guru. Oke, selanjutnya tentang apa lagi ya? Tadi sains sudah nih, kira-kira apa lagi yang belum? Slide-nya tidak ada. Nah, selanjutnya kira-kira ini pelajaran apa nih kalau berbicara tentang bencana alam, PLH. kekeringan, apa? PLH. PLH, betul. Jadi bagaimana caranya nih, apa hubungannya ya bencana alam, kekeringan dengan yang tadi tema kita The Blessing of Rasulullah. Kalian harus bisa menyambungkan. Jadi nanti di lembar SPC-nya tidak akan ada prolog yang menyambungkan atau tidak akan ada kata-kata yang menyambungkan dari tema ke pelajaran ini. Hubungannya apa? Kalian yang coba berpikir hubungannya apa ya dari tema The Blessing of Rasulullah. Kenapa jadi tiba-tiba membahas tentang siklus hidup? Kenapa jadi tiba-tiba membahas tentang bencana alam? Apa hubungannya? Kalian harus cari ya. Seperti tadi pada saat Bu Reni menjelaskan tentang siroh kan, wah menjelaskan ternyata begini apa Rasulullah itu memiliki banyak keberkahan, terus dihubungkan dengan materi yang lain. Nah, kalian pun coba hubungkan dari materi awal
The Blessing of Rasulullah ini dengan materi-materi atau dengan pelajaran-pelajaran yang ditentukan. Ya, jadi kalau di sini sudah ada menulis puisi tentang Rasulullah, berarti kalian hubungkan puisinya ini bukan tentang yang nama-nama ayahnya siapa, ibunya siapa, bukan seperti itu, tapi lebih ke Rasulullah itu keberkahannya dari mana sih? Seperti apa keberkahan Rasulullah itu? Nanti masuk ke sains, hubungannya apa keberkahan Rasulullah dengan siklus hidup hewan-hewan. Nanti hubungannya keberkahan Rasulullah dengan bencana itu apa hubungannya? Silakan nanti kalian cari kata-katanya gimana, ya. Nah, selanjutnya setelah membahas tentang masa paceklik atau tentang kekeringan, kalian akan menjelaskan hasil analisis tentang gejala sosial saat pandemi di lingkungan sekitar. Ini tadi sudah membahas tentang bencana alam, kekeringan. Terus di sini ada gejala sosial. Wah, gimana ini menyambungkannya Bu Reni ya? Jadi kalian tugasnya lumayan nih ya. Di sosial ini kalian akan menggambarkan juga. Jadi tidak hanya menjelaskan, tapi digambar ya Bu Reni. Jadi ada gambarnya, ada menjelaskan. Jadi dua ya, ada penjelasan menggunakan gambar, ada gambarnya dulu, lalu kalian jelaskan gambar itu seperti apa sih? Kalian jelaskan semuanya. Nah, setelah itu kalian pun akan membuat mind mapping tentang kewajiban dan hak sesama warga masyarakat berhubungan dengan yang kondisi di atasnya. Betul, berhubungan dengan kondisi pandemi, seperti apa sih kewajiban kita kepada warga yang ada di sekitar. Terus hak kita apa? Ya. Jadi kalian tuliskan semuanya berhubungan dengan pelajaran-pelajaran yang sebelumnya. Kalau ini PKN berarti berhubungan dengan sosial, berhubungan dengan kondisi saat pandemi seperti apa. Nah, lalu setelah itu apalagi ya? Apakah sudah berakhir saja sampai di sini? Tidak ya, maaf, kalian belum bisa berakhir sampai sana. Karena setelah itu kalian akan membuat percakapan tentang jual beli makanan pokok dalam bahasa Inggris. Ini materinya sudah diajarkan oleh Mr. Jadi. Kalian tinggal nanti membuat percakapan sendiri tentang jual beli itu seperti apa, dan yang diperjualbelikannya adalah bahan-bahan makanan pokok. Nah, lalu karena Sunda ini sama-sama bahasa, jadi kalian tinggal kalau translate lucu ya Bu Reni, dari bahasa Inggris ditranslate ke bahasa Sunda, boleh ya. Jadi kalau ingin bahasa Inggris kalian membuat percakapannya dalam bahasa Inggris tentang jual beli makanan pokok. Kalau bahasa Sunda kalian pun sama tentang jual beli tapi menggunakan bahasa Sunda. Masih ingat waktu itu ada yang praktik sama Bu Desi yang meser, itu masih ingat? Materi. Nah, jadi kalian nanti akan membuat dialog percakapan tentang jual beli makanan pokok menggunakan bahasa Sunda. Seperti itu. Nah, adakah materi yang belum disampaikan? Coba tadi materi apa saja yang sudah? Pelajaran apa saja yang sudah? Jangan dulu. Apa saja yang sudah? Apa saja yang sudah? Ayo, tadi apa dia, Mas? Sains. Terus LH sosial, Sains sama art, Sunda, Sunda, LH, LH. tinggal math, Tinggal apa yang belum? bahasa Inggris. Bahasa Inggris sudah. Yang belum apa? tinggal math, Tinggal math, betul kan? Math yang belum? Coba ya kita lihat mathnya tentang apa. Tapi sebelum Bu Ina tampilkan slide-nya, coba Bu Ina mau tanya dulu, kalian selama semester 2 ini belajar math materi apa saja? Bu Ina mau tanya ke Vilen, masih ingatkah pelajaran matematika apa saja yang sudah Vilen pelajari selama semester 2? Bu Ina tanyanya ke Vilen, yang jawabnya siapa? Gimana Vilen? KPK sama FPB, Iya. terus keliling bangun datar, Iya, luas bangun datar, betul. terus Ada lagi tidak? udah kayaknya. Ada yang mau menambahkan jawaban Vilen? Rifki. Rifki boleh menambahkan jawaban Vilen?
Lupa, Bu. Oh, lupa. Oke, ada lagi mau nambahkan? Ada yang berbeda kah tadi atau ada yang belum disebutkan oleh Vilen? Bilangan prima. Apa? Bilangan prima. Bilangan prima. Organisasi prima. Bilangan prima di semester 1 atau semester 2 ya? Oke, betul ya. Nah, dari 4 materi yang tadi sudah disebut, Bilangan kuadrat. bilangan kuadrat, iya betul. Dari 5 materi berarti ya, bilangan kuadrat, bilangan prima, terus luas bangun datar, keliling bangun datar, dan KPK FVB. Kira-kira yang mana yang akan keluar di SPC kali ini? Kita lihat di slide ya. Luas keliling bangun datar. Keliling bangun datar. Oh, oke. Kalian berharapnya luas dan keliling bangun datar. Tapi maaf, doa kalian belum dikabulkan ya. Karena ternyata yang keluar di SPC kalian hari ini atau di SPC semester 2 ini adalah tentang materi KPK dan FPB. Jadi kalau yang lupa-lupa, silahkan baca kembali materinya. Ya, baca kembali materinya, terus pelajari lagi, buka lagi modulnya, dan ada kabar gembira untuk kita semua. Kabar gembiranya adalah untuk materi KPK dan EPB ini spesial. Kalau bahasa Indonesia, sosial tidak akan ada review ya Bu Reni ya? Betul. Kalian sudah cerdas-cerdas lah, hebat. Harus mereview sendiri. Nah, review sendiri. Untuk semua materi kalian review sendiri, kecuali KPK dan FEB ini kalian mendapatkan review spesial. Nah, kapan review spesialnya? Insya Allah besok ya. Jadi besok pada saat ada jimit pastikan ikut dan pastikan langsung masuk tanpa harus dipanggil-panggil guru lagi, karena kalau ketinggalan rugi ya. Review mat ini hanya 1 kali saja, hanya besok saja. Seninnya kalian sudah mulai mengerjakan SPC dan itu tidak akan ada review-review lagi. Kalian hanya akan bertanya saja tapi tidak akan direview oleh guru. Ya. Jadi yang lupa-lupa jangan sampai besok ketinggalan untuk mengikuti review tentang materi KPK dan FEB. Terakhir, nih kalian nanti akan mempresentasikan tapi bukan dengan mulut, tapi menggunakan alat, yaitu kalian akan memainkan pianika. Tetap pakai mulut ya Bu Reni ya. Pakai mulut untuk ditiup tapi tidak berbicara, tapi menggunakan alat pianika dan memainkan lagu tentang kasih ibu. Nah, loh, tiba-tiba lagu kasih ibu sama Rasulullah hubungannya apa? Silakan dipikirkan ya. Hubungannya apa ini kira-kira? The Blessing of Rasulullah dengan kasih ibu. Kenapa tiba-tiba ada lagu kasih ibu? Ya, jadi kalian nanti sebelum menyanyikan lagu atau memainkan pianikanya harus tahu dulu hubungannya apa nih dari The Blessing of Rasulullah dengan lagu kasih ibu ini. Siap-siap nanti ditanya sama Pak Heri, apa hubungannya dari The Blessing of Rasulullah dengan lagu ini? Kalian harus tahu ya. Nah, setelah itu selesai semua, kalian akan presentasi. Presentasinya seperti apa Bu Reni? Tunggu informasinya nanti ya, karena tidak akan disampaikan oleh Bu Indah dan Bu Reni sekarang. Untuk presentasi kalian nanti ada jimit khusus. Kapan jimit khususnya? Ya tentu hari ini, karena mulai besok kan karena sudah pengerjaan ya. Jadi untuk teknis presentasinya seperti apa? Apakah online atau harus ke sekolah? Ataukah seperti apa? Nanti jelasnya akan dijelaskan oleh Bu Asi dan Bu Putri nanti ya. Jadi setelah ini kita tidak akan lama-lama ya. Nanti setelah istirahat kalian akan masuk lagi ke jimit. Ingat, langsung masuk ke jimit tanpa dipanggil-panggil ya. Jangan lama-lama. Nanti akan dijelaskan oleh Bu Asi dan Bu Putri bagaimana cara presentasinya nanti. Apakah harus ke sekolah atau cukup di rumah dengan jimit ya? Ataukah harus seperti apa? Ataukah harus buat video? Wow, luar biasa nih. Harus buat video sambil presentasi terus kalian upload di mana gitu ya. Dan nanti siang pun akan ada 2 tutorial. Jadi tutorial presentasi dan ada tutorial cara kalian upload ke Google Drive. Ayo, ini udah dikasih clue Google Drive, berarti apakah presentasinya buat video lalu diupload ke Google Drive? Seperti itu Mirza udah angguk-angguk. Nah, semua penasaran kalian akan terjawab di jimit nanti siang ya. Jadi tidak akan
dijawab oleh Bu Indah sekarang, tidak akan dijelaskan oleh Bu Reni sekarang karena nanti ada bagiannya. Sama ini Bu Winda, tadi kan kebetulan ada musik tuh bermain pianika betul. ya. Nah, apakah bermain pianikanya secara jimit kah? Nah. Sama atau membuat video kah? Nah. Atau harus datang ke sekolah? Nah, ayo gimana? Jawabannya pun sama, akan dijawab nanti. Tapi Bu Reni, ada satu pelajaran yang belum Bu Reni. Apa, Bu? Coba, anak-anak ada yang ngeh tidak? Ada satu pelajaran yang tidak Bu Indah sebutkan tadi. Bahasa Sunda. Bu Reni tahu. Coba. Bahasa Sunda. Oh, bahasa Sunda kan tadi sudah yang membuat percakapan. Sosial. Sosial kan sudah tadi. Coba. Apa? IPA, Kan PPKN, IPA sudah tadi yang sains metamorfosis. PPKN. PPKN sudah yang hak dan kewajiban. Bahasa sudah yang puisi. PLH. PLH sudah yang bencana. PPKN. Apa? gambar, Olahraga. Nah, siapa tadi yang menyebutkan? Tah eta. Tah eta, betul, olahraga. Nah, olahraga pun masuk ke SPC ini. Hayo lo, gimana caranya? Di SPC lalu nggak Lari. ada olahraga ya. Tidak ada olahraga karena kalian hanya presentasi maket. Terus kalian presentasi secara jimit. Nah sekarang olahraga masuk ke SPC. Ayo bagaimana nanti penilaian olahraganya? Kalian harus presentasi sambil lari-lari atau lari-lari sambil presentasi? Atau harus mendribble bola sambil presentasi? Ya, kalian pikirkan saja nanti. Pokoknya tunggu saja nanti tugasnya seperti apa. Jadi intinya nanti di gimmick kedua ini harus hadir Betul, lagi. harus Bunda. hadir lagi Biar dengan tahu. lengkap supaya nanti kalian, aduh nanti teh gimana ya, ini seperti apa ya tugasnya. Penasaran kan pasti, daripada kalian nanti malam tidak bisa tidur gara-gara kepikiran penasaran seperti apa, ya sudah nanti jimit masuk, dengarkan, simak, kalau ada informasi yang penting kalian catat, jadi kalian tidak akan penasaran, nanti malam tidur ya tetap pulas, tidak akan kepikiran, aduh nanti SPC gimana ya aku, Nyenyak ya. tetap nyenyak, begitu ya. Ada lagi Bu Reni? Sepertinya sudah Bu Win. Jadi betul nih Ananda Imagnum Soleh dan Solehani banyak kepenasaran yang belum terjawab. Sengaja Bu Indah ngasih penasaran ke kalian. Terutama mengenai bentuk presentasinya, Nah. bentuk penampilan dari musiknya bagaimana, Iya, olahraganya kemudian gimana. olahraganya juga bagaimana. Nah, kepenasaran ini insya Allah akan terjawab ya ketika kalian mengikuti gimit di sesi yang kedua. Betul. Jadi nanti ada Bu Asih, ada Bu Putri, ada Pak Irfan yang akan menjelaskan teknisnya bagaimana seperti itu. Itu Bu Winda. Oke, sebelum ditutup nih, ada yang mau bertanya dulu? Tapi tidak bertanya tentang teknis presentasi ya, karena tidak akan Bu Indah jawab sekarang. Ada yang mau bertanya dulu? Ini teh yang angkat tangan mau bertanya atau apa? Banu, mau bertanya apa Banu? Belum tahu. Oh, belum tahu. Ya sudah, berarti raisenya ditutup ya. Oke, alhamdulillah berarti tidak ada yang bertanya ya, insya Allah jelas ya. Nah, kalau Naisya mau bertanya? Ibu nanti ngerjainnya di kertas apa? Mengerjakannya di kertas apa? SPC-nya mengerjakan kertas apa? Oke. Iya. Ini Ya. ya. Jadi nanti SPC-nya di sini ya Bu Winda Betul. ya. Jadi nanti kalian besok akan mengambil dan mengembalikan learning kit. Learning kit PH yang sudah kalian kerjakan semuanya lengkap kalian kumpulkan, kalian kembalikan ke sekolah besok. Kemudian kalian pun akan menerima paket learning Betul. kit termasuk learning kit buat SPC seperti itu Bu Winda. Iya sih betul ya, dari tadi kita bahas kalian mengerjakan SPC gini tapi betul tadi Nasya, Bu mengerjakannya di mana, pakai apa? Iya betul, karena kami lupa menyampaikan. Jadi yang mau mengerjakan SPC dan sudah tidak sabar mengerjakan SPC, silahkan besok datang ke sekolah sesuai dengan jadwal pengambilan SPC. Jadwalnya belum di-share ya. Tapi usahakan pada saat nanti di-share kalian datangnya sesuai dengan jadwalnya. Kalau jadwalnya jam 2, ya datang jam 2. Ya, jangan besoknya baru datang atau apa karena nanti kalian akan ketinggalan nih padahal SPC-nya sudah dimulai ya. Jadi nanti untuk SPC ini kalian tidak perlu khawatir, Bu aku nggak punya bahan-bahannya, aku nggak tahu mengerjakannya di mana. Tidak perlu khawatir karena semuanya insya Allah nanti akan diberikan
pada saat pengambilan learning kit di esok hari. Ya. Jadi mulai dari berkas yang ini, terus tadi paket alat lukis dan semuanya itu insya Allah besok bisa kalian ambil di sekolah. Dan syaratnya adalah mengumpulkan dulu berkas PH yang sudah kalian kerjakan di waktu yang sangat lampau, ya. Kan sudah terhalang libur lebaran, kalian sudah mudik, sudah apa. Jangan sampai nih kertas-kertas PH-nya, Bu, nggak tahu di mana, Bu. Kayaknya kemarin dipakai alas bikin kue Mama deh, Bu. Waduh, nanti guru-guru nggak punya alat untuk menilai kalian dong, ya. Jadi kalau yang lupa lagi ada di mana berkas PH-nya, silahkan dicari sekarang. Pastikan berkasnya aman, tidak basah, apalagi sobek atau apalagi sudah jadi alas toples. Itu kalau jadi alas toples kue, bingung ya, gimana udah tidak bisa dilihat lagi. Pastikan semuanya aman. Jadi pada saat besok ke sekolah, kalian tukar PH kalian dengan berkas SPC yang akan kalian kerjakan mulai besok dan di pekan depan, ya. Kalau tidak bawa itu, mohon maaf, ini tidak akan dikasih. SPC-nya tidak akan kalian dapatkan. Jadi syarat mendapatkan learning kit SPC itu harus mengumpulkan PH dulu, yang PH iya. ya, Bu Winda ya. Ada kan semua lembar-lembar PH-nya aman? Aman, Ibu. Aman, alhamdulillah. Semoga Aman. semuanya aman ya. Ibu kalau lagi di luar kota gimana Bu ngambil learning kitnya Bu? Konita ya? Ya, Onit nanti boleh japri Bu Putri ya. ya. Oke, terima kasih. Nah, sama ya seperti Konita, kalau yang sekarang kondisinya sedang di luar kota, boleh japri ke guru kelas kalian supaya nanti kita bisa siapkan nih untuk yang anak-anak di luar kota harus seperti apa. Ya. Jadi yang di luar kota pun insya Allah tetap dapat hak yang sama. Oke? Nasya gimana? Yang lembar Ramadan sama infak dikumpulin, Kak. Iya, itu juga dikumpulkan karena guru-guru harus lihat juga nih targetan Ramadan kalian terlaksana atau tidak. Kan kalian sudah menuliskan nih target hari ini harus apa, baca Qurannya harus berapa halaman dan segala macamnya, itu mau guru-guru nilai juga. Jadi yang dikumpulkan adalah berkas PH ya, jadi kertas-kertas PH kalian dan kertas targetan Ramadan. Itu dikumpulkan juga supaya bisa dilihat dan dinilai juga oleh guru-guru. Oke, ada lagi? Ada lagi tidak? Kalau tidak ada, Bu Indah akan akhiri. Tidak ada ya? Oke, alhamdulillah semoga informasi yang disampaikan oleh Bu Indah dan Bu Reni hari ini jelas. Kalian bisa menyimaknya dengan baik supaya pada saat nanti pengerjaan SPC pun tidak bingung, tapi tidak perlu khawatir karena insya Allah nanti setelah pengerjaan SPC pun kalian akan mendapat bimbingan dari guru-guru pembimbing ya. Jadi nanti kalian sistemnya tidak level seperti ini, kalian akan bertemu dengan masing-masing guru pembimbing kalian pada saat akan di kelompok. Betul. Kelompok kecil. Ada kelompok-kelompok yang nanti kalian akan dibimbing oleh guru yang akan menemani kalian pada saat pengerjaan SPC itu. Jadi kalian boleh bertanya kesulitan kalian pada saat mengerjakan SPC seperti apa ke guru pembimbing tersebut. Ya, kelompoknya yang mana? Insya Allah nanti kalian tunggu saja. Nanti apakah akan menggunakan grup yang sudah ada ataukah dengan kelompok yang baru lagi? Tunggu saja ya. Siap-siap saja, pokoknya siapapun nanti guru pembimbing kalian, insya Allah itu yang terbaik. Dan siapapun nanti yang akan menilai kalian, siap-siap saja ya. Karena belum tentu nih misalnya kelas platinum dinilainya oleh Bu Winda atau Bu Asih, bisa saja nanti yang menilainya guru lain ya. Jadi harus siap dengan apapun kondisinya nanti. Oke, kita akhiri dengan membaca istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim. Dan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma ahya. Nah jadi kamu. Aduh maaf ya Bu Indah, jadi malah mau tidur. Ya, sekarang kalian boleh sholat duha dulu ya. Jangan sampai nih amalan-amalan pada saat saum kemarin, sekarang udah Syawal, udah aja cukup pas kemarin saum saja. Tidak ya. Jadi tetap dilanjutkan amalan-amalannya. Yang mau sholat duha dan belum sholat duha tadi, silakan sekarang sholat duha dulu. Sambil menunggu nanti jimit lagi, boleh sambil tilawah dulu ya Bu Reni. Atau boleh minum dulu, barangkali ada yang haus atau mau nyemil-nyemil dulu boleh.
Sampai ketemu nanti di Jimit kedua. Insya Allah 10.15 sudah di share linknya. Siap-siap masuk ya. Maaf, bukan 10.15 tapi 9.45. Jadi Siap-siap. istirahat 30 menit. Ya, kalian akan istirahat 30 menit. Nanti 9.45 siap-siap untuk masuk lagi ke link Jimit. Linknya tunggu ya. Jadi tidak langsung masuk ke link yang di Imagnum. Karena siapa tahu bukan pakai link yang itu. Nanti kalian nunggu aja tapi kenapa nggak mulai-mulai? Ternyata guru-guru menggunakan link yang berbeda. Linknya Ya. akan di-share. Linknya nanti akan di-share. Jadi tunggu dulu sampai ada guru yang share link baru kalian masuk. Ya. Oke, terima kasih Imagrum semua. Bu Indah akhiri, Bu Reni akhiri juga. Terima kasih, mohon maaf kalau tadi Bu Indah sempat belibet-belibet atau ada yang kurang jelas penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.